Konnichiwa minasan. Kenalkan, nama saya Sasa. Saya Ara. Saya Via. Saya Acit. Dan pada hari ini, kami semua akan menjadi host dalam video ini. Biar lebih enak, kita berubah wujud dulu kali ya. Jadi apa tuh? Henshin. Mantap. Oke kalau gitu, mari kita mulai. Minasang pernah nggak sih merasa tidak puas dengan penampilan fisik Minasang karena tidak sesuai dengan standar kecantikan yang beredar di masyarakat? Apakah Minasang tahu bahwa seringkali standar kecantikan yang tertanam dalam pikiran kita adalah suatu konstruk sosial yang tidak adil? Nani? Dari situ muncullah gerakan body positivity yang mendorong masing-masing dari kita untuk bangga akan penampilan fisik kita. Menanggapi hal itu, kami tertarik untuk mencari keselarasan nilai-nilai yang ada dalam gerakan body positivity terhadap nilai-nilai dalam salah satu filosofi Jepang yang bernama wabi-sabi. Menurut Ito Teiji, kata wabi berasal dari kata wabishi yang mempunyai arti pertama yakni kemelaratan dan kesengsaraan. Sedangkan pengertian yang kedua adalah wabizumai yang berarti hidup dalam keheningan yang anggun dan sederhana. Sementara, kanji sabi memiliki banyak makna seperti kesederhanaan, kesunyian, kesendirian, bahkan kematian. Kanji ini juga digunakan untuk menulis sabishi yang berarti kesepian. Menurut filosofi Buddhism Zen, ada 7 prinsip untuk mewujudkan wabi-sabi, yakni fukinsei, kanso, koko, shizen, yugen, datsuzoku, dan seijaku. Untuk dapat lebih dalam mengerti nuansa wabi-sabi, mari kita lihat contoh kesenian Jepang yang mengadopsi unsur wabi-sabi. Ini adalah kintsugi. Kintsugi sendiri merupakan bentuk seni memperbaiki mangkok, cangkir, atau cawan yang pecah menggunakan semacam resin yang diberi debu emas ataupun perak. Alih-alih membuang cangkir atau cawan yang pecah, memperbaikinya dengan tetap merangkul unsur ketidaksempurnaan akibat pecah dan menjadikannya objek seni yang bernilai tinggi loh. Selanjutnya adalah bonsai. Wabi-sabi dalam bonsai terletak pada kesederhanaan dan kesahajaan dalam menatap peletakan hiasan maupun bentuk batang pohon bonsai yang menunjukkan garis-garis usia pohon dan kayu pohon yang berlubang-lubang dan berlikuk-likuk secara alami. Setelah menyimak penjelasan mengenai wabi-sabi, mari kita sekarang mendalami tentang gerakan body positivity. Body positivity adalah gerakan sosial yang berfokus pada pemberdayaan individu yang kelebihan berat badan, sekaligus menentang standar kecantikan yang ada di dalam masyarakat. Namun, seiring gerakan ini berjalan, makna body positivity mengalami perluasan menjadi lebih inklusif, yakni gerakan di mana seorang individu menanamkan mindset atau pola pikir positif bahwa setiap orang, termasuk dirinya, layak menjadi pandangan yang positif terhadap tubuhnya sendiri, lepas dari bagaimana pandangan masyarakat mengenai tubuh yang ideal. Gerakan body positivity dimulai pada era Victoria tahun 1850 sampai 1890, di mana penggunaan korset ketat pada zaman itu memang dipaksakan terhadap perempuan, karena konstruk standar kecantikan pada zaman itu adalah pinggang yang sekecil mungkin. Masalahnya, masing-masing perempuan memiliki bentuk tubuh yang berbeda-beda. Tidak semuanya bisa memiliki pinggang selebar 2 kepalan tangan. Alhasil, konstruk tersebut diprotes oleh perempuan pada masa itu. Tahun 2000 sampai sekarang ini, agenda body positivity yang lebih disuarakan adalah mengenai inklusivitas bentuk, warna, dan variasi tubuh manusia, sehingga melawan konstruk standar kecantikan tradisional seperti kulit yang putih dan mulus, serta tubuh yang mungil. Sebelum menganalisis lebih dalam, perlu kita tahu mengenai masalah utama yang menjadi keprihatinan utama dalam gerakan body positivity, yaitu standar kecantikan. Menurut website thewilksbeacon.com, standar kecantikan adalah variabel-variabel yang mengatur batasan dari apa yang membuat seseorang terlihat menarik. Standar kecantikan biasanya bergantung kepada parameter kecantikan feminin ideal yang disepakati dalam suatu budaya tertentu. Di Jepang, rata-rata standar kecantikan terutama untuk perempuan adalah figur mungil, kulit terang cenderung putih, kaki yang jinjang, dan kepribadian yang lemah lembut, menurut J Beauty Collection tahun 2020.
Di Indonesia sendiri, banyak akun skincare atau alat kecantikan perempuan yang menampilkan representasi perempuan bertubuh langsing, berkulit putih mulus, hidung mancung, berdada berisi, dan berambut panjang. Sehingga hal tersebut dapat dilihat sebagai ekspektasi standar kecantikan terhadap perempuan di Indonesia. Berikut ini adalah beberapa contoh dari gerakan body positivity baik secara individual maupun berkelompok. Ini adalah kampanye Real Beauty yang dibawakan oleh merek sabun dan shampoo Dove pada tahun 2004. Pesan utama yang ingin disampaikan Dove pada kampanye ini adalah bahwa keunikan masing-masing penampilan tubuh perempuan harus dirayakan dan hal tersebut sebaiknya dijadikan sumber kepercayaan diri. Selanjutnya, ada beberapa kampanye body positivity yang dibawakan secara individual. Contohnya, model plus size asal Indonesia yang bernama Aditra Hanim Reza atau yang biasa dipanggil dengan Tira Emon. Ia percaya bahwa semua perempuan di Indonesia maupun luar negeri harus bangga akan penampilan fisiknya, kendati standar kecantikan yang ada dalam masyarakat. Lalu, ada model plus size bernama Naomi Watanabe yang pernah dimuat dalam majalah dekat New York. Ia merupakan pelopor dari tren body positivity di Jepang, bernama Pocha Kawaii, yang berarti dalam bahasa Inggris chubby and cute atau gemuk dan imut. Datang dari Indonesia pula, ada model bernama Nikita yang memiliki beberapa bekas luka operasi di tubuhnya. Standar kecantikan tradisional menganggap luka sebagai kecacatan dan keburukan. Namun, Nikita mampu menantang batasan tersebut dan pada akhirnya memiliki karir yang cemerlang di bidang modeling. Selanjutnya, mari kita dengar pesan mengenai body positivity dari salah satu beauty influencer asal Indonesia yang memiliki tubuh plus size bernama Sarah Ayu. Hai semuanya, aku mau sharing dikit nih, karena aku selalu ditanyain, Kak, gimana sih kok bisa pede? To be honest, aku pun punya banyak banget insecurities, sama aja kayak orang pada umumnya. Aku dari dulu pertama punya YouTube dan Instagram, suka di-underestimate karena fisikku yang gak memenuhi standar kecantikan society. Emang sih agak susah kadang untuk gak ngedenger orang ngomong apa, cuman pada akhirnya aku coba renungin kalimat yang menurut aku semua orang harus ingat. Everybody is beautiful in their own way. Dan aku coba build confidence perlahan waktu. Percaya diri sebenarnya kunci dari kita ngerasa nyaman dengan diri kita sendiri. Dan juga of course harus bisa sayang sama diri sendiri dan menghargai diri sendiri. Tapi pada akhirnya aku bisa belajar untuk lebih nerima diri sendiri. Karena pada akhirnya aku sadar ini hidup aku, badan-badan aku. Jadi hak sepenuhnya adalah punyaku, bukan orang lain. We are all born as unicorns and we should stay true to our beautiful selves. Dari pemaparan mengenai body positivity yang sudah dijelaskan tadi, bisa ditarik beberapa poin analisis, bahwa orang-orang pada contoh yang kami cantumkan menerima tubuh mereka apa adanya, tanpa menganggap hal tersebut adalah aib yang memalukan. Kemudian, dalam melakukan gerakan body positivity, ada tahap di mana kekurangan atau kerusakan, seperti misalnya bentuk tubuh yang tidak sesuai dengan standar kecantikan umum, atau luka-luka, stretch marks, dan sebagainya, dilihat sebagai hal yang normal dan justru indah bahkan unik. Lalu yang terakhir, body positivity memiliki definisi yang erat kaitannya dengan self-acceptance, yakni mampu untuk menerima tubuh sendiri apa adanya. Poin-poin tersebut menunjuk kepada kesimpulan nilai-nilai dalam filosofi wabi-sabi memiliki relevansi dengan agenda yang dibawakan dalam gerakan body positivity, di mana kita diajak untuk melihat ketidaksempurnaan sebagai bagian dari keindahan dan bagi beberapa orang dijadikan sebagai karya. Hal tersebut serupa dengan konsep estetika wabi-sabi pada gelas Chanoyu, di mana keretakan yang terlihat pada cawannya bukanlah suatu kekurangan, melainkan suatu unsur estetika yang menambah keindahan cawan yang rusak. Sampai di sini dulu ya videonya minasang. Terima kasih sudah menonton video kami. Arigatou gozaimashita. Ja, mata aimashou.